Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ina Nurlailasari. Di sini saya akan membahas tentang teks prosedur. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersama-sama membacakan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, tadi kan Ibu mau membahas tentang teks prosedur. Teks prosedur itu adalah sesuatu yang sering kita lakukan di keseharian kita. Lanjut aja ya, apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi teks prosedur itu tidak jauh seperti tips atau langkah-langkah atau cara-cara atau tata cara ya. Contohnya cara membuat bolu kukus atau cara mengoperasikan laptop misalnya, cara menyalakan TV misalnya, dan lain-lain. Fungsi teks prosedur. Adapun fungsi teks prosedur yaitu sebagai petunjuk bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Dengan teks tersebut, seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan tepat sesuai petunjuk, menjadi lebih baik dan menguntungkan pengguna atau pelaku. Contohnya, Ibu ini nggak pernah bikin brownies misalnya. Nah, suatu hari Ibu pengen membuat kue brownies. Nah, kalau misalnya Ibu pengen bikin kue browniesnya itu tepat, sukses, atau berhasil, maka Ibu bisa cari langkah-langkah atau teks prosedur bagaimana cara membuat brownies tersebut. Jadi ini sangat membantu orang untuk melakukan suatu hal yang sebelumnya dia belum bisa melakukannya atau belum pernah melakukannya. Dari fungsi, pasti kalian bisa menyimpulkan dong apa itu tujuannya. Nah, tujuannya dari tujuan penulisan teks prosedur yaitu membantu pembaca agar dapat melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Nih, karena Ibu belum pernah nih bikin brownies, nggak mungkin dong Ibu asal-asalan mikirin takarannya semau Ibu, nggak mungkin lah ya. Jadi, pasti Ibu itu pengen pertama kali membuat brownies tapi hasilnya juga tepat, hasilnya juga bagus sesuai yang diinginkan. Nah, itu adalah tujuan teks prosedur. Selanjutnya, prosedur. Struktur teks prosedur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua yaitu langkah-langkah, dan yang ketiga itu penegasan ulang. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama yaitu tujuan. Bagian tujuan teks prosedur dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Ya, kalau misalnya kalian tadi contoh misalnya ingin membuat kue brownies. Nah, kalian pasti dong menuliskan di Google, misalnya kalau kalian pengen searchingnya di Google, cara membuat brownies. Nah, dari judul pun sama dengan tujuan, maka tujuan sama aja dengan judul di dalam sebuah teks prosedur. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah. Langkah-langkah berupa petunjuk-petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait topik yang ditentukan, baik itu cara menggunakan alat, membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu aktivitas, cara melakoni kebiasaan hidup. Itu tergantung ya.
tema yang kalian buat. Misalnya tadi kalian ingin membuat kue brownies. Nah, di situ pasti dong ada alat-alat, ada bahan, ada langkah-langkah gitu kan. Ya, itu disebutnya bagian langkah-langkah. Selanjutnya, penegasan ulang. Penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Makanya banyak loh ya di bawahnya itu, semoga tulisan ini bermanfaat dan selamat mencoba. Semoga hasilnya memuaskan seperti ibu-ibu harapkan, ibu semua harapkan atau pembaca harapkan gitu ya. Oke. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur itu kebagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah kata kerja imperatif atau bisa disebut dengan kata perintah yang diakhiri dengan i, kan, dan lah. Contohnya, jauhi, berikan, jauhilah gitu ya. Adapun kata teknis itu tergantung dari tema atau judul yang kalian buat. Misalnya ketika kalian bikin judulnya cara menyalakan komputer, pasti di situ kalian akan menemukan kata teknis seperti misalnya monitor, power, turn off, turn on, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahan itu seperti ukuran bahan. Misalnya setengah terigu, misalnya setengah kilo gula, atau 1 sendok makan garam, dan lain sebagainya. Adapun deskripsi alat itu tergantung dari tema atau judul yang kalian buat. Misalnya ketika berkaitan dengan motor, pasti di situ ada banyak alat yang digunakan. Yang terakhir itu adalah kata persuasif. Kata persuasif itu adalah kata ajakan. Contohnya, mari bersama-sama berintrospeksi diri. Itu disebut dengan kata persuasif. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Adapun jenis-jenis teks prosedur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang sangat simpel dan memiliki 2-3 langkah saja. Contohnya, menyalakan televisi. Yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang memiliki langkah-langkah yang banyak dan setiap langkahnya berkaitan dengan langkah yang lain. Misalnya pembuatan KTP, itu kan saling berkaitan dengan misalnya kakak kalian. Oke, selanjutnya teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini adalah teks prosedur yang tidak rumit dan tidak begitu sederhana gitu. Jadi langkah yang tidak terlalu rumit dan mudah dipahami, misalnya membuat email, mendirikan tenda, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya itu langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama yaitu menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Jadi, kalau misalnya kalian ingin membuat teks prosedur, jangan googling, tapi berdasarkan kegiatan yang pernah kalian lakukan dan kalian mampu untuk melakukannya secara benar gitu. Yang kedua,
menentukan tema kegiatan. Nah, pasti dong ada beberapa macam kegiatan yang pernah kalian lakukan dan sukses dan berhasil. Nah, kira-kira dari situ, dari beberapa, kalian coba tentukan tema kegiatannya salah satu saja. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Nah, dari sini kira-kira topiknya apa ya? Oh, misalnya saya mau menjelaskan tentang pembuatan brownies misalnya. Nah, dari situ kalian bikin kerangka secara garis besar. Yang keempat, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Dari situ kalian bikin sistematikanya. Dari misalnya judulnya apa, alat bahannya apa saja, dan caranya tuh bagaimana. Misalnya harus diaduk misalnya, terus di open atau dikukus dan lain-lain misal. Yang kelima, pengumpulan bahan-bahan teks prosedur. Nah, dari situ dikumpulkanlah si kerangka yang tadi ya. Oke, yang udah dibuat. Selanjutnya, ketika udah kalian dikumpulkan, yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Nah, tadi kan bahannya cuma disebutin aja, misalnya terigu, mentega, misalnya air, telur, tanpa ada keterangan berapa ukurannya. Misalnya terigunya berapa. Nah, dilengkapin di situ. Dan misalnya kayak langkah-langkahnya pun seperti itu ya. Asalnya misalnya di open atau dikukus gitu ya. Kalau brownies dikukus ya, dikukus. Berarti kalau dikukus kira-kira di situ dijelaskan dong berapa menitnya, atau cara misalnya mengaduknya itu berapa lama gitu ya, dan lain-lain. Oke. Teks prosedur berdasarkan tema tadi ya. Yang pertama itu teks bertema kebiasaan hidup, misalnya kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan, kiat sukses di usia muda. Yang kedua, teks bertema aktivitas tertentu, misalnya cara membuat bolu kukus, cara memelihara kucing, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu teks bertema penggunaan alat, misalnya cara penggunaan laptop, cara menghidupkan motor, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila Anda salah-salah kata. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.